Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alimis sirri wan najwa wa kashifid dharri wal balwa alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أقام لنا على معرفته برهانا واضحا ودليلا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه جمال الأجيال إيمانا ويقينا أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين إنا فتحنا لك فتحا مبينا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من نرم ومن عجم يا رب بالمصطفى نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقدحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, jamaah kuliah subuh Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat. Nikmat panjang umur, nikmat keberkahan. Sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban pada pagi hari ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan taklim yang rutin kita laksanakan. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Sebagaimana harapan kita dalam munajat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan Rajab tinggal beberapa hari lagi kita lalui. Mudah-mudahan dapat kita sempurnakan bulan Rajab ini dan kita dapat menyambut di bulan Sya'ban 1 bulan ke depannya. Dan pada akhirnya harapan kita, wa ballighna Ramadan, kita dapat bertemu, diberikan umur yang sampai pada waktunya melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat, rahmat dan salam semoga terlimpah dan tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya, juga mudah-mudahan kepada kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwan rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kitab Daqaiqul Akhbar. Setelah 2 pertemuan pertama kita membahas 1 bab pertama dan bab kedua. Bab pertama jelas tentang min nuri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada nur penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertemuan di bab yang kedua menjelaskan tentang bagaimana khalaqallahu Adam, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam. Al-babu thalith fi dzikril malaikah. Di bab yang ketiga kita masuk pada penjelasan tentang penuturan tentang malaikat. Sebagaimana hamba-hamba Allah yang beriman berkewajiban mempercayai malaikat, karena malaikat ruknun min arkanil iman. Percaya kepada malaikatlah bagian daripada rukun iman yang 6. Sehingga wajib bagi kita mempercayai adanya malaikat meskipun tidak nampak terlihat oleh mata kita, ia ghaib. Namun kewajiban kita adalah yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalits fi dzikril malaikati. Tawi iki kubab kang kaping 3 ing dalam nerangaken lan nuturaken para malaikat. I'lam anna Allah Ta'ala khalaqal malaikah al-kiramal arba'. Ketahuilah oleh anda sekalian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malaikat yang mulia 4 malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan demikian banyaknya jutaan malaikat, maka sumber daripada malaikat yang mulia adalah al-arba', 4 malaikat. Jadi kalau kita Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, itu adalah 10 malaikat yang wajib diketahui. Sedangkan jumlah malaikat demikian banyaknya melebihi jumlah makhluk yang Allah ciptakan daripada jenis manusia. Namun dari jumlah malaikat yang demikian banyaknya, Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqallahu al-kiramal katibin, al-kiramal arba', daripada 4 malaikat yang mulia. Siapa al-kiramal rabi', 4 malaikat tersebut? Israfil alaihi salam, malaikat Israfil. Wa Mikail alaihi salam, dan malaikat Mikail. Wa Jibril alaihi salam, dan malaikat Jibril. Wa Israil alaihi salam, yaitu malaikat Israil. Ini 4 malaikat, sumber pokok daripada 4 malaikat, ya. Yang kemudian nanti dari 4 malaikat, rambutnya malaikat ini, setiap tetes rambutnya, setiap helai rambutnya akan alfu alfin, jutaan malaikat.
wa ja'ala fi aydihim umurul khalaiq, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab yang besar kepada 4 malaikat ini, umurul khalaiq, berbagai macam urusan-urusan makhluknya. Jadi berbagai macam urusan makhluknya Allah bebankan kepada 4 malaikat ini, Israfil, Mikail, Israil, dan malaikat Jibril. Nanti kita sering dengar ada malaikat al-kiram al-katibin, ada al-karubiyin. Nanti kita akan lihat siapa yang dikatakan al-karubiyin, siapa yang dikatakan al-kiram al-katibin. Jadi 4 malaikat ini Allah tugaskan untuk memperhatikan dan menanggung semua urusan umurul khalaiq, semua perkara-perkara dan urusan-urusan makhluknya. Wa tadbirul alam kullah, dan mengurusi semua alam, tentang hujan, tentang perubahan cuaca, tentang aturan tata surya, tentang galaksi. Masing-masing diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala agar bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Wa ja'ala lan dadekaken sapa Gusti Allah Jibril ing malaikat Jibril alaihi salam sahibal wahyi, sebagai malaikat yang menyampaikan wahyu war risalah. Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dan menyampaikan risalah kepada para nabi dan rasul yang Allah tetapkan untuk menjadi pemimpin umat pada zaman sesuai dengan syariat. Jadi Allah tidak memberikan tugas menyampaikan wahyu kepada malaikat Mikail, pada malaikat Israfil, dan pada malaikat-malaikat yang lain, maka hal itu menjadi tanggung jawab daripada tugas malaikat Jibril. Sehingga tugas malaikat Jibril dari mulai dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi meninggal dunia, la nabiyya ba'da wafati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi yang Allah bangkitkan lagi setelah Allah wafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamul anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Makanya ketika ayat yang turun terakhir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaran malaikat Jibril, itu adalah surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan juga bagimu segala nikmatku. Ay wa atmamtu alaikum syariah, dan aku sempurnakan nikmatku yang banyak itu adalah syariat. Setelah Allah mensyariatkan pada umatnya Nabi Daud alaihissalam dengan kitab Zaburnya, pada Nabi Musa alaihissalam dengan ketentuan kitab Tauratnya, Nabi Allah Isa alaihissalam dan ketentuan kitab Injilnya, dan Allah sempurnakan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin, dengan Al-Quran sebagai penutup segala syariat. Wa raditu lakumul Islam Madinah, dan pada hari ini aku ridha bahwa Islam sebagai agama bagimu. Maka kemudian dalam ayat yang lain dikatakan, difirmankan Allah Subhanahu wa taala,
Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan dengan firman-Nya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, maka sungguhnya sama sekali tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu alhamdulillah kita diberikan nikmat hidayah iman, kita diberikan nikmat hidayah menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan hidayah untuk dilembutkan hati dan dada kita untuk menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan menyelamatkan umat manusia yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala Mikail, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat Mikail sahibul amtar wal arzaq, yaitu tugasnya menurunkan hujan dan membagi rezeki. Nurunin hujan. Terus jangan tanya, kok bisa dalam satu waktu di beberapa negara hujan? Padahal malaikatnya cuman malaikat Mikail. Nanti kita jelaskan bagaimana malaikat Mikail, ya, turunin hujan, bagi rezeki. Demikian banyaknya orang dagang di pasar, begitu pulang sore masing-masing dapat duit. Bajunya sama, dagangannya sama, model bajunya juga sama, tapi ada orang yang keder bolak-balik lagi, belinya di situ lagi, di situ lagi, nawar ke sana sini, pindah toko, pindah lagi, nggak tahu toko yang pertama yang dibeli, ada lagi nawar lagi sono sini, nggak tahunya dia beli toko yang kedua. Selalu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan rezekinya kepada hamba-hamba yang Allah ciptakan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak ada satupun bahkan makhluk yang melata yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan rezekinya. Makanya dalam satu kitab Usfuriyah Al-Bab, di hadis yang ke-32, Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, khalaqta khalqan, Engkau menciptakan makhlukmu, wa rabbaitahum, dan Engkau merawat dan memelihara mereka, wa razaqtahum, Engkau memberikan rizki kepada mereka, bi ni'matika wa fadlika, dengan nikmatmu dan anugerahmu. Tetapi wa khalaqtan, tapi Engkau menciptakan neraka. Ini gimana ya Rabb, kata Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kan memang banyak berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak bertanya. Makanya ketika belajar dengan Nabi Khidir, kata Nabi Khidir, nggak bisa, kamu nggak akan sanggup wahai Musa, ya, ngelihat satu soal nanya, kalau udah dikasih wanti-wanti, ada perahu dibolongin nanya, ada anak kecil dibunuh nanya. Padahal Nabi Khidir sering ingatkan, wahai Musa, jangan engkau bertanya apa yang aku lakukan,
sampai nanti aku jelaskan. Nabi Musa nggak bisa. Nabi Musa orang yang paling banyak bertanya. Makanya wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu mukjizat kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, bisa langsung bertanya dengan Allah Subhanahu wa taala dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari karena nggak sulit. Kalau pengen nanya kemana, akhirnya langsung diberikan jalur sambungannya sehingga dia langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Nabi Allah Khidir, Nabi Musa tidak dilanjutkan lagi. Kenapa? Karena melanggar aturan. Kata guru, jangan nanya sampai lebih 3 kali. Kalau sampai lebih 3 kali, udah kamu nggak bakal sanggup jadi murid saya. Sampai 3 kali nanya. Sampai dengan Allah menciptakan makhluk pun Nabi Musa bertanya, ya Allah, Engkau menciptakan makhlukmu, Engkau rawat dan Engkau pelihara mereka, Engkau berikan rizki mereka dengan nikmat-Mu, Engkau anugerahkan juga kepada mereka berbagai macam nikmat yang banyak, bahkan kehormatan, kedudukan. Tetapi ketika hari kiamat mereka dihisab dan kemudian Engkau siapkan neraka sebagai tempat kembali baginya. Ini gimana? Mestinya Engkau ciptakan mereka, Engkau siapkan syurga untuk mereka. Ini pertanyaan Nabi Allah Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar kalau kita buka surah As-Sajdah dijawab, walau syi'na la'ataina kulla nafsun hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Sebenarnya aku sudah berjanji, aku menginginkan walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Aku pengennya semua dapat hidayah, kata Allah. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam. Tetapi aku sudah melakukan perjanjian kepada makhlukku yang berdosa, la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, akan memenuhi neraka jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, daripada bangsa jin dan manusia yang ingkar kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terus bagaimana dengan pertanyaanku? Ya Musa, kata Allah, kum wazra, bangun engkau, wazra, nanam, suruh nanam, cari bibit yang bagus, engkau tanam, disuruh bercocok tanam. Begitu nanam, maka Nabi Musa alaihissalam panen. Begitu panen, Nabi Musa malah nginjek-injekin hasil panennya. Tanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Musa, apa yang kau lakukan dengan hasil panenmu? Kenapa kau injak-injak? Bukankah engkau yang menanamnya? Bukankah engkau yang menanamnya? Bukankah engkau yang memberikannya pupuk? Bukankah engkau yang menyirami pohon tersebut? Bukankah engkau juga yang memetiknya? Bukankah engkau juga yang memanennya? Tetapi kenapa kau injak-injak hasil panenmu sendiri yang telah engkau kerjakan dengan tanganmu sendiri? Apakah Nabi Allah Musa? Nabi Musa lupa pertanyaannya beberapa waktu yang lalu sebelum diperintahkan nanam. Ya Rabb, yang aku panen, yang bagus-bagus sudah aku rapihkan. Ini adalah sisa daripada hasil panen yang tidak bagus, sehingga aku hancurkan agar dia menjadi pupuk. Nah, kata Allah, ingatkah engkau dengan pertanyaanmu beberapa waktu yang lalu, kenapa aku menciptakan manusia? Kenapa aku memberikan mereka kehidupan, memberikan mereka rezeki, memberikan mereka nikmat? Tetapi kemudian kau bertanya, aku ciptakan syurga dan neraka, kenapa mereka dimasukkan ke neraka? Kenapa tidak masukkan semua ke dalam syurga? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam
sudah aku siapkan yang masuk surga adalah mereka yang senang menyebut namaku, mereka yang di hatinya ada iman, mereka yang aku masukkan ke dalam neraka, mereka yang lidahnya berat dan hatinya tidak beriman kepadaku, bahkan tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam surah At-Taubah, dalam surah At-Taubah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika satu malam ia sedang salat, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, maka pada ayat innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, Sayyidina Abu Bakar nangis pada ayat ini. Ya, beda emang ya, kualitasnya beda. Kalau kita dikasih ayat surga juga nggak senyum, nggak seneng. Dikasih ayat neraka juga kagak nangis-nangis, biasa-biasa aja. Ya, imamnya udah nangis baca ayat tentang neraka, kita mau tanya imam kenapa nangis? Karena kita yang belum sampai memahami makna. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman dan diganti dengan syurga. Nabi mendengar tangisan Sayyidina Abu Bakar, maka keesok harinya Nabi bertanya, "Ya Abu Bakrin, lima bakaita hina qara'ta hadhil ayah innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Semalam ketika dalam salatmu engkau membaca ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah sampai basah tikar dan sejadah tempat sujudmu. Apa kata Nabi Allah Musa alaihissalam? Ya Rasulullah, sesungguhnya ketika aku membaca ayat ini, aku khawatir Allah subhanahu wa ta'ala tidak membeli jiwaku dan tidak membeli hartaku. Kalau Allah tidak membeli jiwa dan hartaku, maka Allah tidak akan masukkanku ke dalam syurga. Bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah kalau mengingat ayat ini? Kalau aku dipilih Allah sebagai pembelinya dan akulah barang yang dibelinya, andaikan aku tidak dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, imanku tidak dipilih, kehidupanku tidak dipilih, jiwaku tidak dipilih, dan harta-hartaku tidak dipilih Allah untuk menjadi pilihannya, maka aku tidak akan masuk ke dalam syurga ya Rasulullah. Ini aku menangis, sementara sepanjang malam aku bermunajat, aku mohon ampun kepada Allah dari atas segala dosa-dosa yang aku lakukan, dan aku berikhtiar dengan kebaikanku. Bagaimana kalau Allah tidak membeli jiwa dan hartaku ya Rasul? Subhanallah. Ini pernah gak nih kepikiran sama kita? Pernah gak kita mikirin harta kita, ya, harta kita, ya Allah, gimana kalau nih harta Allah nggak terima, Allah nggak beli? Ya Allah, umur kita yang Allah berikan sekian lamanya, 40, 50, 60 tahun, 70 tahun. Bagaimana kalau Allah nggak terima jiwaku ini? Ibadah yang aku kerjakan dan Allah tidak akan membeliku. Kalau Allah tidak membeliku, Allah tidak akan memberikan syurga kepadaku. Dalam kondisi demikian, ja'a Jibril alaihissalam. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Jibril datang memberikan jawaban.
Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu. Apa itu wahai malaikat Jibril? Transaksi Allah Subhanahu wa ta'ala ini berbeda dengan transaksinya manusia. Jika transaksinya manusia, dia akan memilih satu barang-barang yang bagus untuk dirinya, dan yang tidak bagus akan diambil. Tidak akan diambilnya yang tidak bagus. Kalau seseorang membeli barang satu keranjang, maka sang pembeli dengan transaksi manusia akan memilih satu keranjang itu, yang tidak bagus dia minta ditukar, padahal belinya satu keranjang. Dia tetap akan memilih, ada 3 nggak bagus nih jeruknya, tukar dengan yang bagus-bagus agar satu karung bagus semua. Tetapi berbeda dengan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintai hambanya dan meridhai hambanya, maka semua daripada keburukannya akan tetap dianggap sebagai sebuah kebaikannya, karena Allah ridha kepadanya. Makanya kita sering mendengar istilah libtighai mardatillah, hendaklah kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya ini ada yang mengatur dalam tata kelola kehidupan kita. Rasulullah dalam keadaan bimbang, datang malaikat Jibril. Emang tugasnya sahibul wahyi wa risalah. Turun hujan, bagi rezeki. Ini tugas malaikat Mikail. Wa Israil alaihissalam sahiba qabdul arwah. Malaikat Israil tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Israil gak bakal ngira enak bener tuh. Malaikat Mikail tugasnya bagi-bagi rezeki aja. Para malaikat sudah konsisten, dia profesional, konsekuen, dan mereka punya dedikasi integritas yang cukup kuat untuk menjaga amanahnya masing-masing. Malaikat Israel mencabut nyawa tugasnya. Wa Israfil alaihissalam sahibal qurun, yakni as-sur. Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala hari kiamat dan sangkakala kehancuran manusia. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Wa nufikha fis suri fa fazi'a man fis samawati wal ard. Ya. Begitu ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil, fa fazi'a man fis samawati wal ard, kaget semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi. Wa nufikha fis suri fa idahum min ajdath ay minal kubur ila rabbihim yansilun ay ila rabbihim yarji'un. Begitu ditiupkan kembali serta kematian yang cukup panjang, ditiupkan tiupan kebangkitan, apa yang terjadi? Fa idahum minal ajdath, mereka yang berada di dalam kubur ay minal kubur ila rabbihim yansilun ay ila rabbihim yarji'un, yang dari dalam kubur Allah bangkitkan kembali untuk berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat lapang yang sudah Allah siapkan sebagai tempat pengkumpulan manusia dari mulai Nabi Allah Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad yang akhir zaman. Ini tugasnya udah malaikat Israfil, sahibul qurn. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu wa anhuma inna Israfil alaihi salam, Ibnu Abbas meriwayatkan inna Israfil alaihi salam, sungguhnya malaikat Israfil alaihi salam, sa'alallahu ta'ala ayyu'tiyahu quwwata sab'i samawatin. Malaikat Israfil meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan
7 lapis langit. Nggak tanggung-tanggung. Kalau kita meminta kekuatan bisa mukul balok es, kita minta kekuatan mukul batu bata, ya. Malaikat Israfil nggak tanggung-tanggung. Ia minta kekuatan sab'a samawatin, kekuatan 7 lapis langit. Wah, nggak bisa ngebayangin ini mudah. Allah kasih nggak? Fa'atahu, Allah kasih. Karena malaikat Israfil ngurusin, 4 malaikat ngurusin semua urusan makhluk. Kemudian diminta lagi quwwata sab'i aradin fa'atahu, minta kekuatan 7 lapis bumi, dikasih lagi. Kalau Gatot Kaca kan cuman tulang kawat, apa balungnya, otot kawat ya, tulang baja otot kawat. Ini malaikat Israfil nggak tanggung-tanggung minta kekuatan 7 lapis langit, minta kekuatan 7 lapis bumi, dan Allah kasih. Wa quwwata ariyah fa'atahu, minta kekuatan angin, dikasih. Angin badai, angin topan, angin macam-macam dikasih. Hati-hati sama angin, Pak. Kalau ada pertanyaan, yang paling kuat ini angin tornado, angin topan, apa angin sepoi-sepoi, Pak? Angin duduk. Jadi pertandingan kompetisi para monyet. Siapa di antara kita yang paling kuat? Kata monyet yang satu, yang badan gede, saya yang paling kuat. Oh, saya yang paling kuat, saya paling hebat. Kata yang satu lagi, saya paling hebat. Ada ketua monyet bilang, weh, kalau begitu kita bikin kompetisi aja ya. Siapa yang paling bisa bertahan dengan angin, maka itu yang paling kuat. Akhirnya bagaimana caranya? Caranya adalah setiap peserta harus naik ke pohon kelapa. Begitu nanti ada angin topan, semua naik pohon kelapa. Begitu ada angin topan, naik pohon kelapa. Semakin disambar angin, kira-kira pegangan makin kenceng nggak? Makin kenceng anginnya, makin kenceng pegangannya. Begitu angin topan, nggak ada satupun monyet yang jatuh, semuanya kuat. Kata rajanya, tepuk tangan, hei, hebat semuanya. Oh iya, kan manusia suka sombong. Oh iya, kuat saya mah. Jangan ditanya. Wih, angin tornado, naik semuanya, kuat. Satu waktu rombongan ini cari tempat yang lebih mantap. Oke, kalau gitu kita datang ke Indonesia. Kenapa? Anginnya sejuk. Naik pohon kelapa, datang angin sepoi-sepoi. Pegangannya kenceng tadinya, sepoi-sepoi. Ngantuk nggak kira-kira? Ngantuk. Monyet lupa kalau dia lagi di atas pohon, kena angin sepoi-sepoi, monyetnya jatuh karena tiduran. Semua monyet jatuh. Jadi hati-hati, yang selalu ini kadang-kadang bikin hancur. Orang tidak selamanya terpleset di jalan yang berlubang, betul nggak? Kadang di jalan licin dia bisa kepleset, di jalan licin dia bisa terjebak. Kalau di jalan berlubang dia jalan hati-hati. Kalau sampai jatuh juga udah takdirnya dia. Tapi di jalan licin kadang-kadang orang nggak hati-hati, asik aja, sehingga dia melupakan banyak hal daripada ranjau-ranjau di jalan tersebut. Monyet jatuhnya sama angin sepoi-sepoi, bukan sama angin tornado. Jadi hati-hati yang sepoi-sepoi. Ya, kita nih di masjid nih, ya, di masjid ada orang milih masjid. Terus di mana nih?
Masjid Al-Mu'minin aja, wah panas. Kenapa? Gak ada AC-nya. Aneh gak nikmat zikirnya kalau kepanasan. Ayo, di mana? Ada Baitul Izzah. Di mana? Ilhami. Bu, masjidnya enak. Nikmat kita zikir. Nikmat kita zikir. Karena anginnya sepoi, nyesep, lupa sama zikiran. Akhirnya tasbihnya jatuh. Jatuh. Kata temannya, ente zikirnya serius bener. Nah itu falsafah kehidupan. Kadang-kadang yang kita anggap bukan sesuatu bisa menjadi senjata yang dahsyat buat kita. Malaikat Israfil minta 7 kekuatan langit, 7 kekuatan bumi, dan minta daripada kekuatan angin. Allah kasih. Wa quwwatal jibal, minta kekuatan gunung, fa'atahu, dan Allah kasih juga. Minta kekuatan gunung, Allah kasih. Wa quwwatas siba', minta kekuatan semua binatang buas. Coba itu. Fa'atahu, Allah kasih. Ini kalau ada manusia begini sakti kali ya. Punya kekuatan langit, kekuatan bumi, ya. Punya rawa rontek aja udah ditakutin. Baru rawa rontek udah ditakutin. Hati-hati, dia punya Brajamusti. Ditakutin. Dia rawa rontek, wah hati-hati. Nggak bisa ditebas itu. Dipotong, nyatu lagi. Wah, dia punya ajan kedang kencana. Larinya cepat seperti kilat. Ditakutin. Malaikat Israfil ini kekuatan langit, kekuatan bumi, kekuatan angin, kekuatan gunung, kekuatan semua binatang buas. Wa min tahti qadamaihi, dan di bawah telapak kakinya asy'arun, ada rambut, dan setiap rambutnya ini jadi malaikat. Alfan alfin, satu rambutnya 1.000.000 malaikat. Jadi dari mulai telapak kaki sampai kepalanya syu'urun, rambut. Setiap satu helai rambutnya alfu alfin. Alfu alfin itu 1.000.000. Satu rambut 1.000.000. Dari 1.000.000 ini satu malaikat 1.000.000 lagi. Dari satu malaikat 1.000.000 lagi. Jangan dihitung dah, kalkulatornya nggak sampai. Ada rambut, ada banyak mulut, ada banyak lisan. Wa yusabbihullahu ta'ala bi kulli asnan, bi kulli lisan, bi kulli fahin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka para malaikat di setiap lisannya, di setiap rambutnya, di setiap wajahnya, di setiap lidahnya, di setiap mulutnya. Mereka mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqallahu ta'ala min nafsihi alfi malakin yusabbihuna Allah ta'ala ila yaumil qiyamah wa humul muqarrabun. Dan Allah ciptakan dari dirinya malaikat Israfil alfi malakin, 1.000.000 malaikat yang menyerupainya, kembar. Kemudian yusabbihuna Allaha ila yaumil qiyamah, yang mereka semuanya bertasbih sampai hari kiamat. Mereka yang dikatakan al-muqarrabun, yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa humul muqarrabun indallahi ta'ala, mereka lah al-muqarrabun wa hamalatul arsy wal kiramal katibin.
Kita sering mendengar ada malaikat kiramal katibin, ada malaikat hamalatul arsh, ada malaikat al-muqarrabun. Mereka lah daripada yang Allah ciptakan min nafsi Israfil, daripada diri Nabi Allah, dari malaikat Israfil, sejuta malaikat. Itu mereka bertasbih, humul muqarrabun wa hamalatul arsh, yang menanggung arsh, wal kiramal katibin. Jadi ada yang katakan al-karubiyun, siapa nanti, ada masing-masing tugasnya. Jadi begitu kita kiramal katibin, hamdul arsh, al-muqarrabin, ini adalah apa yang pun Allah ciptakan daripada dirinya malaikat Israfil. Subhanallah ya, Masya Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak, dan Allah Maha segalanya. Maka dengan laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada satu pun. Ada orang baik, tapi kebaikan manusia berbeda dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kuat, tapi kekuatan manusia beda dengan qawinya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau malaikat saja minta 7 kekuatan lapis langit dan 7 kekuatan lapis bumi, minta kekuatan gunung, minta kekuatan angin, minta kekuatan semua binatang buas. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua kekuatan, al-qawi. Maka sombong itu adalah selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia yang sombong, dia nggak akan pernah sanggup, karena kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Wa huwa ala surati Israfil alaihi salam. وينظر إسرافيل كل يوم 3 مرات إلى جهنم ويتضرع فيبكي بكاء شديدا ويسير كوتر القوس ويبكي بكاء شديدا. Jadi malaikat Israfil setiap hari ngelihat neraka jahanam 3 kali. Tiap hari ngelihat neraka jahanam 3 kali. Every day, every night, siang malam 3 kali. Begitu asal ngelihat nangis, wa yatadarra'u, nangis dia DP. Tangisannya ini membuat lemas jiwanya, seperti tali busur yang kendor. Kan tali busur panah kalau udah kendor udah. Ini lemas jiwanya kalau sudah melihat neraka jahanam 3 kali, sehingga air matanya meleleh. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menahan air mata daripada malaikat Israfil ini, maka bumi ini akan tertutup dengan air mata karena tangisannya, khaufan min nari jahannam, takut dengan neraka jahannam. Subhanallah, malaikat tuh dengan lihat neraka jahannam takutnya minta ampun. Kita nggak ada takutnya. Ya, Masya Allah. Berbagai macam tingkah pola yang menghina dan macam-macam dengan Allah, yang melecehkan Allah, macam-macam, melecehkan panggilan Allah, macam-macam. Enggak ada takutnya sama Allah, enggak ada takutnya dengan apa yang Allah ingatkan, Allah ancam, Masya Allah. Dan tidak merasa dia bersalah. Ketika orang melakukan dosa, enggak ngerasa dia berdosa, enjoy aja, besok ngelakonin lagi. Subhanallah, malaikat Israfil nangis. Kenangisan ini kalau Allah nggak bendung, kalau Allah nggak tahan, bumi tenggelam, bahkan dunia ini tenggelam. Wa min azamihi, dan diantara kebesaran malaikat Israfil ini, subhanallah, andaikan semua lautan ditaruh di atas kepalanya, maka tidak satu pun air yang netes ke bumi. Saking besarnya
malaikat Israfil. Kalau malaikat Israfil besar sedemikian itu, kalau kita gambarkan dengan mujassimah, dengan gambaran rupa yang besar dan wujudnya, Allahu Akbar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Oleh karena itu wajib bagi kita beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat. Nah, inilah daripada proses penciptaan malaikat Israfil. Insyaallah kita akan bahas tentang malaikat Israel, malaikat Jibril, dan malaikat Mikail. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita sehat wal afiat, Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita terus hidayah, dan Allah berikan kita setiap langkah kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Faslun wa amma Mikail alaihissalam falaqahullahu ta'ala ba'da Israfil alaihissalam bi 500 amin. Allah menciptakan malaikat Mikail setelah Allah menciptakan malaikat Israfil setelah 500 tahun namanya. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أدفنت يا جيرة العالم يا أهين الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا وارزق أولادنا وذريتنا وتلاميذنا حفظة لكتابك وأئمة المساجد وأئمة المجاهدين في سبيلك وبلغنا في دعوة رسولك اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من الصالحين واجعلنا وإياهم من المحسنين واجعلنا وإياهم من المتواضعين واجعلنا وإياهم من المتضرعين واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين واجعلنا وإياهم من الحفاظ القرآن الكريم واجعلنا وإياهم من أهل جنة النعيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أوصيكم ونفسي بتقوى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah